Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan terkait persiapan perkuliahan di dalam mata kuliah Administrasi Jaringan pada kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya mempunyai gelar akademik di Stata 2 MKOM. Teman-teman semua bisa koordinasi dengan saya melalui nomor WA saya di 0896 5489 9553, melalui email saya di firmansyah.fmy@gmail.com, ataupun channel YouTube saya di Generasi Micin, Mikrotik Cisco Networking. Jadi micin itu merupakan sebuah singkatan ya, bukan micin yang buat penyedap makanan. Dan saya pun juga menulis beberapa artikel terkait event ataupun agenda yang pernah saya lewati di dalam blog saya, masih blogspot di firmansyah-fmy.blogspot.com. Dan jejaring sosial yang saya gunakan untuk saat ini hanya di Facebook, yaitu Fiman Husen. Terkait pembelajaran di perkuliahan administrasi jaringan, ini merupakan tindak lanjut dari mata kuliah di routing and switching. Khususnya mata kuliah jaringan itu kita mempunyai step demi step yang berkelanjutan. Yang pertama dasarnya adalah mata kuliah jaringan komputer, ditindaklanjuti dengan mata kuliah routing and switching, lalu ditindaklanjuti pula dengan mata kuliah administrasi jaringan. Di dalam mata kuliah administrasi jaringan, kita mengadopsi kurikulum berbasis KNI. Jadi nanti teman-teman mahasiswa diminta untuk juga lebih aktif di dalam perkuliahan. Pembahasan pertama yang akan kita bahas itu mengenai LAN desain. Nah, desain kita akan mencoba review tentang teknologi LAN, dan kita akan mencoba membahas tentang rangkuman pembelajaran yang akan kita lampaui selama 1 semester penuh di dalam mata kuliah ini. Targetnya dari pembahasan yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep desain jaringan berbasis LAN. Jadi teman-teman mahasiswa yang mampu memahami konsep-konsep teknologi jaringan komputer khususnya yang berbasis dengan LAN. Lalu materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan pertama itu adalah tentang job desk ataupun alur kerja ketika kita berada di posisi sebagai seorang network administrator. Apa saja yang akan kita lewati, apa saja job desk-nya. Lalu kita juga akan mempelajari, kita akan mengenal lebih dekat tentang prinsip dari perancangan sebuah jaringan. Karena di dalam sebuah jaringan komputer, kita juga harus melakukan perancangan sebelum diimplementasikan lebih lanjut. Ketika memilih sebuah perancangan untuk infrastruktur jaringan, kita juga harus memilah lagi terkait perangkat-perangkat pembentuk dari infrastruktur jaringan tersebut. Nah, ini akan dibahas lebih rinci pada pertemuan pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke beberapa seperti rangkuman dari pertemuan pembahasan 2, pembahasan 3, pembahasan 4 sampai ke pembahasan 9. Kita akan mengenal teknologi wireless, dari konsep-konsep wirelessnya pula, teknologi wireless saat lalu dan saat ini. Jadi ada perkembangan teknologi wireless, manfaatnya pun. Lalu ada teknologi WLAN, wireless local area network. Lalu kita juga akan mengenal lebih dalam ataupun akan sedikit lebih mengenal tentang teknologi Ether channel ataupun link aggregation. Jadi di Cisco itu namanya link aggregation Ether channel. Tapi kalau di vendor Mikrotik itu namanya link aggregation bonding. Nah, mata kuliah ini kita mengadopsi beberapa vendor, baik Mikrotik maupun Cisco ataupun secara global umum vendor-vendor yang lainnya. Lalu ada penerapan routing OSPF ataupun Open Short First. Jadi pertemuan pertama itu kita dititik beratkan untuk memahami konsep desain dari jaringan lokal.
serta kita mencoba membuat membuka gambaran teman-teman mahasiswa. Materi apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, ataupun materi yang akan kita bahas selama 1 semester penuh di dalam mata kuliah administrasi jaringan. Nah, nanti pada teman pertama ini pun juga teman-teman diminta juga untuk langsung membentuk sebuah kelompok kerja dengan maksimal 5 orang. Karena nanti teman-teman pada pertemuan ke-12 dan 13 diminta untuk melakukan presentasi terkait teknologi wireless. Nah, nanti ini akan bisa disampaikan pada slide lebih lengkapnya pada pertemuan pertama. Pembahasan yang kedua, di dalam mata kuliah administrasi jaringan, pembahasan yang kedua itu adalah membahas tentang teknologi wireless LAN. Targetnya, dari pembahasan pertemuan kedua ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan argumentasi mengenai cara kerja jaringan wireless. Jadi teman-teman semua mampu menjelaskan dan memberikan argumentasi mengenai teknologi-teknologi wireless, baik masa lalu hingga saat ini. Apa sih materi ajar yang akan kita dapatkan di dalam pembahasan yang kedua dalam mata kuliah administrasi jaringan? Pasti kita akan mencoba membahas perbedaan antara teknologi wired dan wireless ataupun teknologi kabel dan nirkabel. Lalu akan pula dibahas mengenai standarisasi wireless baik 802.11a, 802.11b, 802.11c dan 802.11 yang lainnya. Lalu bagaimana sih teknologi wireless itu terbentuk? Itu akan dibahas dalam subbab mengenai komponen-komponen dalam pembentuk WLAN. Lalu bagaimana tentang pengimplementasian topologi wireless? Topologi yang dibentuk dalam wireless itu seperti apa? Ada topologi mesh wireless. Nanti kita akan mencoba membahas lebih rinci, membahas lebih komplit pada pertemuan kedua. Lalu ketika kita sudah merancang mengimplementasikan teknologi-teknologi wireless, yang paling penting kita harus mempertimbangkan aspek dari keamanan di dalam jaringan wireless ini. Nah, pada pertemuan kedua kita akan mencoba membahas lebih spesifik tentang wireless LAN dan ditargetkan semua teman mahasiswa mampu menjelaskan dan memberikan argumentasi mengenai cara kerja jaringan wireless. Dikarenakan pada pertemuan ke-12 dan ke-13 teman-teman mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi terkait teknologi wireless yang digunakan pada ruang publik dan mencoba melakukan kritik terkait kelemahan jaringan wireless di sana serta memberikan seperti jaringan usulan terkait keamanan jaringan wireless yang telah digunakan. Ini ada contoh referensi terkait penelitian wireless. Ini dari rekan saya, itu ada kita sempat nulis juga dengan judul perancangan perluasan jaringan dengan fitur security profile mikrotik berbasis wireless yang ditulis oleh Eka Kusuma Pratama, Rahmat Adi Purnama, Firmansyah, Rian Septian Anwar, serta Hanggoro Aji Al-Kausar. Nah, jadi nanti teman-teman, teknologi wireless seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa coba searching saja dengan kata kunci memasukkan judul ini di Google Scholar. Nah, referensi selanjutnya terkait penelitian wireless ada juga optimalisasi keamanan wireless menggunakan filtering MAC address. Nah, ini sama-sama publish masih baru. Yang pertama di Februari 2021 di Akrab Juaran dan yang sebelumnya lagi di Januari 2021. Ini pembahasan terkait referensi penelitian di wireless. Pembahasan yang ketiga di dalam perkuliahan administrasi jaringan, kita akan membahas terkait teknologi scaling VLAN. Target dari pertemuan scaling VLAN ini
Yang pertama itu mahasiswa itu mampu menjelaskan dan memahami jaringan ataupun teknologi pengimplementasian dari scaling VLAN serta mampu mengimplementasikannya jaringan ketika menggunakan inter-VLAN routing. Jadi kita bukan berbahas tentang VLAN saja, bukan membahas VLAN tracking saja, tapi kita naik step satu ke atasnya. Ada namanya inter-VLAN routing. Nah, jadi teman-teman diharapkan semua mampu untuk melakukan pengimplementasian teknologi inter-VLAN routing ini. Apa sih materi yang akan kita pelajari di dalam pembahasan ketiga, khususnya di scaling VLAN ini? Kita akan mempelajari teknologi dari VTP, Virtual Tracking Protocol. Nanti di sini ada VTP Server, VTP Client, ada VTP Relay. Nah, nanti VTP akan dipecah menjadi 3. Ada server, tugasnya untuk apa? Client untuk apa? Relay untuk apa? Nah, nanti akan dibahas lebih spesifik pada pembahasan ketiga yang membahas tentang teknologi scaling VLAN. Lalu ada pembahasan tentang extended VLAN, berarti dia sudah masuk di ID 4000 lebih. Jadi kan ada VLAN standar dan VLAN extended. Lalu ada DTP, Dynamic Tracking Protocol. Lalu bagaimana sih memecahkan troubleshooting ketika kita sudah melakukan pengimplementasian baik VTP dan DTP. Lalu kita membahas pula di scaling VLAN itu ada namanya teknologi layer 3 switch. Jadi sebenarnya switch itu sudah upgrade hingga ke layer 3 yang fungsinya dapat digunakan seperti fungsi router. Sebelumnya kita mungkin kita masih mengetahuinya switch berjalan di layer 2, router berjalan di layer 3. Namun seiring perkembangan zaman, switch sudah ada yang berjalan di layer 3, yaitu switch MPLS, multi layer switch. Nah, lalu kita akan mencoba mempelajari, mengenal lebih dekat terkait teknologi inter-VLAN routing. Pembahasan keempat, di dalam perkuliahan administrasi jaringan, kita akan membahas tentang STP, Spanning Tree Protocol. Ini sesuatu yang sempat booming digunakan terkait tugas akhir maupun skripsi kakak kelas kalian. Targetnya teman-teman mahasiswa mampu memahami dan merancang jaringan menggunakan teknologi Spanning Tree dan PVST. PVST apa sih? PVST itu perfilan Spanning Tree. Jadi nanti trafficnya itu akan dipecah. Jadi kalau Spanning Tree itu dia dibuat seperti segitiga jalur perfilan Spanning Tree. Jadi untuk switch ke arah kiri itu mungkin VLAN 10 semua, switch ke arah kanan berarti VLAN 20 semua, ataupun yang kiri akses untuk VLAN ganjil, yang kanan akses untuk VLAN genap. Itu akan dibuat lebih spesifik ketika pengimplementasian per VLAN Spanning Tree. Manfaat STP ini untuk apa? Ya pasti untuk meminimalisir terjadinya looping, karena ketika kita menghubungkan 3 buah switch menjadi berbentuk sebuah segitiga tanpa mengimplementasikan spanning tree, nanti akan terjadi looping, perulangan. Jadi pengiriman paket diulang-ulang, diputar-putar terus. Nah, untuk lebih rincinya nanti akan kita bahas pada pembahasan keempat. Apa sih materi ajar yang akan kita dapatkan di pembahasan keempat perkuliahan administrasi jaringan ini? Ya pasti kita harus mengenal lebih dekat dulu tentang STP nih, Spanning Tree Protocol. PVST Plus, apa yang dimaksud dengan perfilan Spanning Tree Plus ini? Lalu di atas PVST ada lagi namanya PVST Plus Load Balancing. Nah, jadi nanti teman-teman ya diharapkan mampu mengenal, memahami, serta melakukan pengimplementasian dari teknologi perfilan Spanning Tree Plus Load Balancing ini pada pertemuan keempat ataupun pertemuan kelimanya. Nah, pertemuan kelima, teman-teman diminta untuk melakukan pengimplementasian jaringan
berbasis teknologi Rapid PVST yang sebelumnya sudah dibahas pada pembahasan keempat terkait teorinya, terkait konsep-konsep pengimplementasiannya, dan pembahasan kelima teman-teman diminta untuk mengimplementasikannya. Targetnya ketika teman-teman menggunakan ataupun teman-teman ketika masuk ke dalam pembahasan kelima di dalam perkuliahan administrasi jaringan, teman-teman mahasiswa mampu memahami dan mampu untuk melakukan pengimplementasian jaringan Rapid PVST di dalam vendor Cisco. Materi ajarnya ketika teman-teman untuk membuat jaringan Rapid PVST, kita akan mencoba lagi review konfigurasi-konfigurasi dari Rapid PVST Plus. Nah, referensi yang digunakan untuk pembahasan kelima ini adalah salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Teknik Informatika STMK Antar dengan judul Implementasi dan Analisa Kinerja Jaringan Cisco PVST Plus Load Balancing, yang ditulis oleh saya pribadi Firmansyah, Eka Kusuma Pratama, dan Sari Dewi. Jadi teman-teman ketika mau melakukan konfigurasi Rapid PVST, teman-teman bisa searching dulu referensinya. Referensinya ternyata sudah ada dibuat oleh dosennya sendiri. Pembahasan ke-6, Ether Channel dan HSRP. Ether Channel ini termasuk sub cabang dari link aggregation. Jadi induknya itu adalah link aggregation. Kalau di Cisco link aggregation Ether Channel, kalau di MikroTik itu link aggregation bonding. Dan HSRP. HSRP pun juga itu cabang dari First Hop Redundancy Protocol, FHRP. Jadi FHRP itu ada HSRP. Jadi sebenarnya First Hop Redundancy Protocol mempunyai 3 bagian. Yang pertama VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol. Yang kedua HSRP, Hot Standby Routing Protocol. Yang ketiga adalah GLBP, Global Load Balancing Protocol. Nah, pada pembahasan ke-6 di dalam perkuliahan administrasi jaringan, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang cara kerja dari jaringan link aggregation Ether Channel dan jaringan redundansi HSRP. Nah, jadi teman-teman itu diharapkan paham nih, oh kenapa saya harus mengimplementasikan Ether Channel dan kenapa saya harus mengimplementasikan fitur redundansi HSRP ini. Materi yang akan didapatkan selama pembahasan ke-6 ini, kita akan mengenal tentang link aggregation Ether Channel, berarti ini dari Cisco. Lalu bagaimana cara melakukan verifikasi Ether Channel di dalamnya, serta memecahkan troubleshooting ketika kita sudah melakukan pengimplementasi namun mendapatkan sebuah kesalahan. Lalu ada pembahasan tentang yang tadi saya bahas, HSRP ini adalah sub dari First Hop Redundancy Protocol ataupun FHRP. Jadi nanti akan dibahas secara global dulu dari keluarga First Hop Redundancy Protocol. Nah, nanti akan dibuat lebih spesifik ke arah Hot Standby Router Protocol. Kenapa yang dititik beratkan ke HSRP? Karena HSRP merupakan Cisco property. Lalu bagaimana cara kerja HSRP, yaitu terkait tentang teknologi failover di dalam redundansi HSRP ini. Ada beberapa referensi penelitian terkait Ether Channel dan HSRP. Sebenarnya redundansi ini sempat jadi booming. Kalau kita searching saja banyak rekan-rekan kakak kelas kita di BSI yang menggunakan judul tugas akhir tentang redundansi baik VRRP maupun HSRP. Ini beberapa referensi penelitian yang dibahas terkait pembelajaran di Ether Channel dan HSRP. Yang pertama itu sebuah tulisan yang disampaikan di dalam Konferensi Nasional Sistem Informasi tahun 2018 di Pangkal Pinang dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Jaringan Cisco Virtual Router Redundancy Protocol ataupun VRRP dan Cisco Hot Standby Router Protocol ataupun HSRP, yang ditulis langsung oleh saya Firmansyah dan Bapak Muhammad Wahyudi serta Bapak Rahmat Adipurnama. Selain itu ada pula referensi lainnya
yang dituangkan dalam sebuah karya tulis di Indonesian Journal of Computer Science dengan judul Redundancy Gateway menggunakan metode failover dan load balancing gateway, yang ditulis oleh Bapak Rahmat Adi Purnama dan saya pribadi, Firmansyah. Nah, yang pada jurnal Redundancy Gateway menggunakan metode failover dan load balancing, ini sebenarnya kita combine antara teknologi HSRP dan VRRP. Jadi kita paksakan terkait bagaimana yang router master pada satu, router master pada dua. Jadi masing-masing router ada yang bertindak sebagai aktif, ada yang bertindak sebagai standby, ataupun ada yang bertindak sebagai master, ataupun ada yang bertindak sebagai backup. Nanti teman-teman bisa cek saja jurnalnya di Scholar terkait hasil datanya. Penelitian yang lainnya terkait Ether Channel dan HSRP ada juga, ini Quality of Service Gateway Load Balancing Protocol, ini GLBP, Global Load Balancing Protocol. Dia pasti teknologinya bermain di load balancing. Jadi ketika VRRP, HSRP ini bermainnya di failover. Lalu bagaimana ketika di sini failover dan load balancing bermain di redundansi? Nah, jadi kita paksakan. Nah, lalu ada juga penelitian terkait di First Redundancy Protocol dengan subnya di Gateway Load Balancing Protocol. Message Digest Algoritma 5 Authentication untuk peningkatan kualitas jaringan, yang ditulis oleh saya Firmansyah, Ibu Sari Dewi, dan Bapak Rahmat Adi Purnama. Belum sampai situ juga, ada lagi penelitian selanjutnya terkait tentang Ether Channel. Cuman kali ini masuk ke vendor sebelah, vendor MikroTik. Jadi Virtual Link Aggregation Network Performa Using MikroTik Bonding. Kalau di Cisco, link aggregation-nya namanya Ether Channel. Kalau di MikroTik namanya bonding. Yang dituangkan pada jurnal IIC Transition on Sustainable Digital Innovation ITSDI, yang tulis oleh Firmansyah, Muhammad Wahyudi, dan Rahmat Adi Purnama. Itu terbitnya aja April besok 2021. Cuman kalau di Scholar dicari pun sudah ada kalau kita menulis lengkap judulnya. Pembahasan yang ketujuh, di dalam perkuliahan administrasi jaringan, kita akan mengenal teknologi routing dinamik. Sebenarnya ini sempat dibahas juga di dalam perkuliahan Routing and Switching Essential pada semester sebelumnya, semester kemarin. Cuman ini merupakan tindak lanjutnya ataupun step lanjutnya. Targetnya, teman-teman mahasiswa mampu memahami konsep dari cara kerja routing dinamik, dan teman-teman mahasiswa pun juga mampu untuk melakukan implementasi routing dinamik baik RGB, baik OSPF, dan teman-teman mahasiswa pun juga mampu memahami cara kerja dari multi area OSPF. Nah, ini nanti kalau teman-teman ingin mengikuti sertifikasi kompetensi dari BNSP, ada nih 2 unit bagaimana melakukan ada sebuah unjuk kerja, teman-teman harus melakukan pengimplementasian terkait 2 area. Nah, ini pas pembahasan di pertemuan ke-7, pembahasan yang ke-7. Pembahasan ke-7 ini berarti sudah masuk ke pembahasan setelah UTS. Jadi pembahasan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sebelum UTS. Pembahasan ke-7 akan kita dapati setelah UTS. Materi ajarnya ada protokol routing dinamis, ada RGB IPv6, teknologi RGB yang terbaru tuh RGB4 IPv6. Kalau RGB biasa itu RGB untuk IPv4. Kalau SPF yang biasa, lalu SPF versi 3 itu yang sudah support untuk IPv6. Single area OSPF untuk IPv6 dan multi area OSPF untuk IPv4. Nah, jadi teman-teman nanti tuh pada pembahasan ke-7 akan mengenal lebih dalam terkait protokol-protokol routing, baik untuk support IPv4 ataupun yang support untuk IPv6, dan bagaimana
cara pengimplementasiannya. Pembahasan yang ke-8, ketika pembahasan yang ke-7 teman-teman sudah mendapati contoh-contoh konfigurasi pengimplementasian routing protokol baik di RGP maupun OSPF. Nah, pembahasan yang ke-8 teman-teman coba untuk evaluasi apakah yang disampaikan sudah dapat diterima dengan baik. Maka pembahasan ke-8 teman-teman diminta untuk melakukan praktikum dari pertemuan ke-7, pengevaluasian. Tujuannya agar teman-teman mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan sebuah jaringan menggunakan dynamic routing dan menggunakan fungsi dari subnetting. Materinya yaitu tentang praktikum routing. Ada nggak referensi jurnal yang digunakan untuk pembahasan ke-7 dan ke-8? Ada referensinya yang sempat ditulis juga di dalam conference internasional dengan judul Performa Analysis of Routing Elastic Interior Gateway Routing Protocol Load Balancing for IPv6 yang ditulis oleh Firmansyah, Muhammad Wahyudi, Rahmat Adi Purnama, dan Ibu Lise Pujiastuti. Ini ada juga referensinya terkait pengimplementasian routing RGB menggunakan IPv6 untuk load balancing. Nah, pembahasan yang ke-9 ini terkait network address translation ataupun NAT yang tujuannya untuk bagaimana memberikan akses jaringan lokal agar dapat terhubung ke dalam jaringan publik ataupun yang tadinya hanya untuk lokal saja tapi nggak bisa ke luar. Targetnya teman-teman mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan cara kerja dari teknologi NAT ini, teknologi dari Network Address Translation ini. Materinya yang akan kita dapatkan ya pasti kita harus mengenal definisinya dulu. Apa itu SYNAT? Buat apa SYNAT? Manfaatnya apa? Kita akan mengetahui skala dari IP address privat, IP address public. Lalu ada jenis-jenis NAT, NAT yang statik, NAT yang dinamik. Lalu bagaimana dari sisi keamanan pengimplementasian NAT, apakah bisa NAT berada di bawah NAT kembali? Karena ketika kita masuk ke dalam sebuah modem, dalam modem itu kita lokalkan router, tapi di router itu kita mengimplementasikan NAT lagi, apakah bisa ataupun tidak bisa? Lalu bagaimana dari sisi keamanannya? Lalu bagaimana sih cara kerja dari firewall NAT ini? Dan bagaimana cara melakukan konfigurasi static NAT, konfigurasi dynamic NAT. Jadi, nanti teman-teman mahasiswa semuanya di dalam perkuliahan administrasi jaringan selama 1 semester ini ada 9 pokok pembahasan yang akan disampaikan. Pertemuan 1 sampai 6, ada pertemuan 9 sampai pertemuan 14. Sekali lagi, teman-teman diminta untuk membentuk sebuah kelompok di dalam pertemuan pertama yang akan disampaikan pada ataupun teman-teman akan mempresentasikan tugasnya pada pertemuan ke-12 dan ke-13. Pertemuan 14 nanti ada kuisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.